Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Lian. Saya merupakan dokter yang berjaga pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Pagi dok, saya Pak Dani. Bapak usianya berapa? 45 tahun dok. Alamatnya di mana Pak? Saya tinggal di Jembrane dok. Baik, jadi berdasarkan data Bapak tersebut, maka telah sesuai dengan data yang saya miliki. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan THT-KL, di mana meliputi pemeriksaan telinga luar dan mastoid, pemeriksaan rinoskopi anterior, dan juga pemeriksaan orofaring. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan yang mungkin dapat menyebabkan gangguan-gangguan atau keluhan yang Bapak alami. Dalam pemeriksaannya, Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, jika Bapak bersedia, silakan untuk mengambil posisi nyaman. Sementara saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan alat pelindung diri. Baik dok. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan, itu yang pertama ada lampu kepala, kemudian ada spekulum hidung, dan juga tang spatel. Baik, berikutnya saya akan menggunakan lampu kepala, di mana saya longgarkan terlebih dahulu, kemudian saya pasangkan, di mana saya letakkan lampu di antara kedua mata atau di glabella. Kemudian saya letakkan tangan saya 30 cm di depan dengan menyalakan lampu dan mengatur fokusnya dengan sudut 15 derajat. Baik, sudah diatur fokusnya dan cahaya sudah jelas, maka saya akan melakukan pemeriksaan. Baik Pak, jadi di sini saya sudah duduk bersisian dengan Bapak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi auricula. Bapak silakan untuk menghadap ke sana sedikit. Baik, jadi di sini saya menilai apakah ada deformitas, apakah ada benjolan, apakah ada fistula preauricula, kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan dan juga udem, apakah ada bekas luka seperti jaringan parut dan juga keloid, kemudian apakah ada tanda-tanda trauma seperti hematom, perdarahan, dan juga laserasi. Baik, berikutnya saya akan melakukan inspeksi terhadap kanalis akusticus eksterna Bapak. Jadi di sini saya akan menarik daun telinga Bapak ke arah posterior superior, kemudian menarik tragus Bapak, di mana saya akan menilai adanya sekret, serumen, benda asing, benjolan, dan juga menilai apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan dan juga udem. Untuk sekretnya apabila ada, saya akan menilai apakah itu serus, mukoserus, ataupun purulen. Baik, berikutnya saya akan melakukan palpasi terhadap daun telinga atau auricula Bapak, di mana apabila nyeri Bapak mohon diberitahu ya Pak ya. Saya akan menilai adanya nyeri, kemudian adanya benjolan, dan juga adanya rasa panas atau kalor. Apabila ada benjolan, saya akan menilai konsistensi, warna, bentuk, ukuran, dan juga regio penyebaran. Berikutnya saya akan menilai nyeri tarik dari auricula dan juga nyeri tekan tragus. Apabila nyeri mohon diberitahu ya Pak ya. Saya akan menarik ke atas dan juga ke bawah. Kemudian saya akan menekan tragus Bapak. Baik, apabila memang ada nyeri tekan tragus dan juga nyeri tarik auricula, maka itu menandakan adanya infeksi pada telinga luar. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap mastoid Bapak, di mana saya akan melipat terlebih dahulu daun telinga Bapak, di mana saya akan melihat apakah ada fistula atau benjolan, apakah ada tanda trauma, dan apakah ada tanda inflamasi. Berikutnya saya akan melakukan palpasi terhadap mastoid dan juga kelenjar getah bening Bapak, di mana untuk mastoidnya ini saya menilai apakah ada benjolan, apakah ada fluktuasi, dan juga apakah ada krepitasi. Kemudian untuk KGB atau kelenjar getah beningnya saya akan menilai apakah ada benjolan dan juga pembesaran KGB di area pre dan juga retroaurikular. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama terhadap telinga kiri. Untuk hasil pemeriksaannya saya akan sampaikan kepada Bapak. Baik, berikutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior, di mana saya akan melakukan pemeriksaannya pada hidung Bapak. Saya akan menggunakan spekulum hidung, di mana saya memegangnya menggunakan tangan yang tidak dominan, yaitu tangan kiri. Kemudian ibu jari saya berada pada gagang bawah dari spekulum, dan juga 3 jari saya dari jari tengah hingga kelingking berada di bagian atas hingga bawah spekulum. Sedangkan untuk telunjuk saya ini berada bebas di atas dari spekulum. Baik Pak, Bapak dapat membuka masker Bapak. Jadi di sini saya akan memasukkan spekulum dengan keadaan tertutup, meletakkan jari telunjuk saya di atas hidung kanan Bapak, kemudian memasukkan spekulum secara perlahan. Kemudian saya akan membuka spekulum dan menahannya dengan jari telunjuk saya agar tidak terlalu lebar dan juga tidak melukai hidung Bapak. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terhadap kafum nasi Bapak secara umum, di mana melihat adanya tanda-tanda inflamasi, adanya perdarahan, adanya polip, adanya tumor, dan juga adanya kelainan anatomi seperti deviasi septum. Berikutnya saya akan menilai
konka inferior Bapak, di mana saya akan menilai warnanya apakah berwarna merah atau pucat. Kemudian saya akan menilai morfologinya apakah ada hipertrofi, atrofi, kongesti dan juga dekongesti. Baik, berikutnya saya akan menilai septum nasi Bapak, di mana saya menilai apakah ada perforasi atau tidak, apakah ada deviasi atau tidak, kemudian menilai keadaan plexus Kieselbach dan juga menilai apakah ada abses atau tidak. Bapak silakan sedikit mendongak dan saya akan mengarahkan spekulum saya ke arah atas untuk menilai konka media dan juga meatus media. Di mana di sini saya menilai adakah polip atau tidak, kemudian adanya sekret atau tidak, dan adanya krusta atau tidak. Baik, telah selesai saya lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior, saya akan menarik spekulumnya secara perlahan dengan keadaan setengah terbuka. Baik Pak, berikutnya saya akan melakukan hal yang sama pada hidung kiri Bapak dan juga akan menyampaikan hasilnya nanti. Baik Pak, Bapak bisa melepaskan masker Bapak. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap orofaring. Bapak dapat membuka mulut Bapak tanpa mengeluarkan lidah ya Pak ya. Kemudian saya akan meletakkan spatula saya 2/3 anterior, kemudian menekannya ke bawah. Bapak silakan untuk berkata A. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap pilar anterior dari tonsil Bapak, di mana saya menilai simetrisitasnya, kemudian saya menilai apakah ada bombans, apakah ada abses, dan juga apakah ada membran atau pseudomembran. Baik, berikutnya saya akan menilai tonsil Bapak, saya akan melihat apakah ada kemerahan, apakah ada pembesaran tonsil, yaitu dari T0 sampai T4, kemudian melihat apakah ada detritus atau membran ataupun pseudomembran. Kemudian saya melihat bentuk kriptonya dan juga melihat apakah ada benda asing atau tidak. Baik Pak, berikutnya saya akan menilai uvula Bapak, apakah ada kemerahan, apakah ada bifida, apakah ada pembesaran, dan apakah letaknya di tengah atau bergeser. Kemudian saya akan menilai dinding belakang dari faring Bapak, apakah ada kemerahan, apakah ada granula hipertrofi, dan apakah ada postnasal drip. Bapak silakan untuk menggunakan maskernya dan saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pemeriksaan. Baik Pak, jadi untuk pemeriksaannya telah selesai saya lakukan, di mana saya tidak menemukan kelainan-kelainan pada telinga, hidung, dan juga tenggorokan Bapak. Apakah Bapak ada yang ingin Bapak tanyakan? Enggak dok. Baik, jika tidak, terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik dokter. Baik, berikutnya saya akan melepaskan alat pelindung diri saya dan membuangnya ke tempat sampah medis. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan prosedural kembali.